Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pasar monopolistik. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Perkenalkan, nama saya Anana Isna Suaiba. Saya dari kelas akuntansi C angkatan 2020. Di sini saya akan membahas tentang pasar monopolistik. Yang pertama, pengertiannya. Apa sih pasar monopolistik itu? Pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang-barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Pasar monopolistik bisa disebut juga salah satu bentuk pada pasar persaingan tidak sempurna. Maksudnya yaitu pasar yang tidak terorganisir secara baik. Jadi pasar monopolistik itu kayak perusahaan sampo. Di Indonesia perusahaan sampo itu banyak-banyak. Ada merek Pantene, Sunsilk, Lifebuoy, dan lain sebagainya. Mereka barang yang diproduksi sama, yaitu sampo. Tapi setiap barang yang mereka produksi itu tidak sama. Kayak perusahaan Sunsilk itu, sampo Sunsilk itu manfaatnya untuk ini, kalau sampo Pantene itu untuk ini. Jadi setiap barang itu tidak memiliki perbedaan gitu. Ciri-ciri pasar monopolistik ada 5. Yang pertama, terdapat banyak produsen. Yang kedua, terdapat diferensi produk. Yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Yang keempat, produsen mudah keluar dan masuk. Dan yang terakhir adalah produsen harus melakukan promosi. Yang pertama, terdapat banyak produsen. Setiap produsen mempunyai skala produksi yang sama. Yang kedua, terdapat diferensi produk, yaitu perbedaan produk pada masing-masing produsen akan membuat produk tersebut mempunyai sifat pengganti yang dekat atau close substitute, tetapi bukan pengganti yang sempurna. Yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Produsen dapat memproduksi barang berkualitas dan istimewa sehingga produsen dapat menentukan harga sendiri. Yang keempat, produsen mudah keluar dan masuk. Di dalam pasar monopolistik, produsen dapat keluar dan masuk dengan mudahnya sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir adalah produsen harus melakukan promosi. Fungsi dari produsen harus melakukan promosi itu adalah membentuk persepsi konsumen terhadap produk yang kita jual. Kekurangan dan kelebihan dari pasar monopolistik. Kelebihan dari pasar monopolistik yang pertama, jumlah produsen atau penjual tidak terbatas. Yang kedua, produsen bisa keluar dan masuk dengan mudah. Dan yang terakhir, konsumen lebih selektif dalam memilih produk yang diinginkan. Kekurangannya adalah yang pertama, mempunyai persaingan yang sangat ketat. Yang kedua, membutuhkan modal besar. Dan yang terakhir, diharuskan melakukan inovasi. Kalau perusahaan itu tidak melakukan inovasi akan tertinggal dengan barang-barang yang lain dari perusahaan lain, seperti itu. Kurva permintaan pasar monopolistik. Jadi di sini ada garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi ini. Di dalam hal tersebut, monopolis atau pelaku pasar monopoli akan memperoleh harga jual lebih tinggi bila produksinya sedikit, dan harganya akan semakin rendah bila produksinya banyak. Kurva penawaran pasar monopolistik. Kurva penawaran monopolistik bagi perusahaan monopoli merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah komoditas yang ditawarkan. Pada setiap tingkat harga hanya terdapat jumlah komoditas tertentu yang ditawarkan. Bila didapat 2 tingkat harga, maka masing-masing tingkat harga akan menunjukkan suatu jumlah komoditas tertentu yang ditawarkan yang berbeda satu sama lain. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kita bisa didiskusikan bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.